Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Honda Civic Wonder ini adalah mobil yang cukup legendaris. Dia keluar dari tahun 84 sampai 88, yang ini adalah tahun 84. Artinya sudah hampir 40 tahun mobil ini ada di sekitar kita. Dan biasanya ketika Anda mendapati Honda Wonder seperti ini, semuanya sudah berantakan, bodinya sudah berantakan, interiornya sudah berantakan, dan terutama mesinnya juga sangat sulit masih mencari yang kondisinya baik. Tapi Honda Wonder di belakang saya ini istimewa karena mesin standarnya sudah ditaruh di garasi yang punya. Ini gambarnya. Dan gantinya adalah mesin bertenaga listrik. Yes, ini adalah Honda Civic Wonder EV. Honda Civic Wonder yang bertenaga PLN. Jadi tidak pernah ke SPBU lagi, sekarang hanya ngisi listrik di rumah dan dia bisa berjalan lebih dari 100 km hanya dengan menggunakan listrik. Dan istimewanya lagi, mobil ini dikonversi dari mesin bensin menjadi listrik hanya oleh satu orang dan dilakukan di garasinya. Dan yang mengerjakan ini bukan orang yang punya latar belakang di bidang mekanik atau otomotif, tapi dia seorang captain pilot dan ini udah terkenal sekali. Captain Vincent Raditya. Hai. Lama nggak muncul. Lama nggak muncul. Tiba-tiba bikin beginian. Iya. Kenapa? Kenapa ya? Saya melihat orang-orang ntar akan menggunakan mobil listrik. Saya lebih concern ke waste-nya mobil konvensional. Oke. Nantinya, makanya kalau misalnya mobil-mobil konvensional itu nanti sudah jarang digunakan dan makin lama peminatnya makin sedikit, bagaimana dengan nasib-nasib 20 juta mobil yang ada di Indonesia? Itu yang makanya. Maksud pertanyaannya, kenapa dari dunia aviasi kok tiba-tiba mikirnya bikin mobil listrik gitu loh? Ya memang saya udah hobi elektronik udah dari lama ya. Oh, hobi elektronik. Udah hobi. Ya. Jadi saya memang suka coding Arduino, bikin-bikin PCB. Oke. Dari dulu. Itu simulator juga saya bikin sendiri kan. Oke, di video kali ini kita boleh lihat detailnya. Siap. Kita boleh coba nanti. Boleh, silahkan. Oke, kita lihat yang di balik kap mesin dulu nih. Iya. Ini yang paling menarik. Tara, kayak begini loh mesinnya. Bukan teknologi VTEC, bukan DOHC VTEC. Ini mesin yang sangat aneh. Jadi ini motor listriknya di sini ya, di bawah ya. Ya. Yang di atas ini apa? Ini adalah controller. Controller. Mm. Nah, yang menarik biasanya mobil listrik itu tidak pakai gearbox lagi, tapi ini gearbox standarnya masih ada ya? Iya, betul. Jadi memang punya ada beberapa cara untuk mengkonversi mobil listrik. Iya. Setelah saya pikir-pikir mana yang terbaik opsi buat saya memutuskan membiarkan gearboxnya di sini. Karena buat saya gear ratio itu sangat penting buat saya. Karena motor ini hanya motor 20 kW. Tapi bagaimana? 20 kW itu sekitar 26, 27 HP lah ya. Kurang lebih lah ya. Kira-kira. Itu ratednya ya. Iya. Peaknya bisa sampai 35 sampai 40. Jadi untuk mengoptimalkan tenaga yang kecil itu digunakan transmisi. Jadi Nanti kita akan lihat gimana rasanya mobil listrik dengan transmisi manual. Tapi memang walaupun ini menggunakan transmisi, tapi di sini kan tidak ada langsam. Jadi penggunaan ini hanya kita bisa memilih gear ratio kapan saja kita perlu. Jadi pada saat berhenti nggak perlu nginjek kopling? Nggak perlu. Karena dia nggak berputar ya mesinnya ya? Selama saya menggunakan mobil ini, dalam kota saya cuma taruh di 3. Ini sama aja direct drive. Gigi 1, 2 artinya untuk misalnya kondisi yang ekstrim tanjakan. Kalau kita perlukan, ada di sana. Atau 4, 5 kalau lagi cruising di tol, pengen nurunin RPM dari motor listriknya bisa pakai 4 atau 5. Betul, gitu ya. betul. Oke. Nah, Jadi, ini AC-nya gimana? Soalnya kan AC standar mobil ini, itu kan diputar oleh puli. ya. Nah, sekarang udah listrik semua, gimana cara AC-nya? Jadi sama konsepnya mirip-mirip sama ini. Kita menggunakan kompresor listrik. Ya kan? Kompresor AC listrik. Jadi sama aja di sini ada macam dinamo, ya kan? Ada motor di sini digerakkan oleh controller. Semua motor di sini melalui controller. Sama motor ini juga melalui controller. Nah, controller inilah yang membuat putaran
di kompresor dan energize sistem air conditioning system di dalam mobil ini. Ini kayak amplifier apa ini? Ini adalah Yang DC warna step hitam. down. Apa? DC step down. Karena dulu menggunakan putaran mesin, sekarang kan sudah tidak ada putaran langsam. Iya. Otomatis masalah itu terjadi ketika mobil itu berhenti. Oke. Maka kita harus punya satu sumber yang terus bisa menyediakan daya buat kita. Jadi ada beberapa cara kita bisa menggunakan motor kecil untuk memutar kompresor yang dulu, atau kita bisa menggunakan AC elektrik seperti ini. Nah, saya memilih untuk versi ini untuk membuat dengan elektrik AC kompresor. Nah, untuk bisa energize ini adalah 12 volt, makanya Di step down. di step down. Karena ini arsitekturnya arsitektur berapa volt ini? Untuk keseluruhan 96. Sistem penggerak listriknya 96 volt ya. 96. Oke. Rem. Karena rem mobil ini memakai booster untuk menambah laju pengereman, kekuatan pengereman, Ya. dan booster itu ditenagai oleh vakum Ya. dari mesin biasanya. Nah, ini gimana nggak ada vakum? Nah, kita replace dengan electric vacuum pump. Oh, electric vacuum pump. Jadi Jadi dia membuat vakum dari tenaga listrik. ya, makanya sistem pengereman itu kan bekerja seperti yang kayak di toilet pesawat itu dengan Vakum. pressure differential Iya, antara betul. yang di dalam dan yang di luar. Nah, maka itu kita harus menggunakan vacuum pump untuk menciptakan perbedaan pressure differential tersebut. Iya, iya. Cuma yang menjadi masalah adalah tekanan tersebut itu harus benar gitu loh. Benar tekanannya. dong, ya. Tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil. Nah, maka itu kita harus menggunakan pressure sensor di sini. Ketika vakum itu sudah cukup tekanan yang ada di dalam sana, maka dia akan cut off. Dan itu disambungkan dengan sistem pengereman aslinya. Betul. Jadi saya memilih dalam mengkonversi untuk menggunakan as much as original component inside. Oke. Karena mereka ini sudah berdasarkan tes dan riset untuk membuat semua komponen ini, Oh, dan jadi sudah dibeli ya, terbukti. komponen itu dibeli, jadi ada yang jual ya. Kemudian Ada. dirakit di sini oleh Captain. Ada, ya, dan nggak harus kita juga beli juga. Memang ini kan cuman vakum pump doang biasa. Iya. Tinggal kita bisa bikin sendiri atau kita bisa beli jadi, yang mana aja bisa kita lakukan. Oke, ini ada saluran air. Ya, Ini untuk ini adalah untuk radiator coolant, mendinginkan apa? mendinginkan motor listrik, dan Jadi ada radiatornya tetap di mobil. ada tetap Di mana radiatornya? di sini radiatornya. Oh, tapi lebih. Oh iya. Oh iya nih. Masih pakai radiator aslinya mobilnya. Masih. Ya, yang kita khawatirkan adalah ketika motor ini panas. Jadi motor DC ini mungkin berbeda dengan mobil biasa. Kalau mobil biasa dia harus putar terus, dia Ya. kalau nggak ada cooling masuk ke dalam, Ya. maka dia akan panas. Oke. Tapi kalau ini motor tidak digunakan, dia temperatur turun. Iya, Nah, iya. Nah, cuman masalahnya kalau kita overload, kalau kita gentak kaget seperti itu terus, maka ini bisa MOSFET yang ada di sini Iya. bisa panas, dan motor juga bisa panas. Oke. Nah, bagaimana dengan solusi untuk cooling dari sistem Motornya. motor dan controller ini? Maka kita menggunakan water block. Oh, jadi ada air lewat dalamnya ya. Ya, kita menggunakan pompa, semua ada sirkulasi, dan saya membuat ini automated semua ya. Artinya apabila suhu di atas 65 derajat air, Nah, maka fan ini secara otomatis menyala. berhenti. Oh, secara otomatis nyala ya. Jadi Ini buat saya ini adalah satu fitur yang 65 ya, soalnya kalau di mobil biasa kan di 90-an sekian baru dia nyala. Ini Iya. di 65 udah nyala ya. betul, karena pengalaman kita belajar jangan terlalu panas ini untuk Iya. motor listrik. Ini maksudnya nggak simple gitu ya, nggak sesimpel ada motor listrik, ada baterai, jalan, ada controllernya, mikirin sistem pengeremannya. Belum rencananya mau dikasih power steering, ini belum pakai power steering ya. Belum, lagi dibuat nih hari ini. Electric jadi power steering. EPS. Ngerjain sendiri. Ya, untuk EPS saya ada Saplan. teman saya buka YouTube Asa Motor, itu saya lihat, saya import orangnya langsung dari Nggak, Gorontalo. Jadi maksudnya konsep rancangan tuh Semua sendiri. sendiri. Semua arsitektur, jalan air, terus Ngerancang sendiri. AC semua saya rancang sendiri. Oke, ini kan banyak kabel nih. Salah satu kekhawatiran orang adalah kalau lewat hujan deras,
kena air. Ya. Ini gimana? Oke, nomor satu kita kalau bicara komponen elektrik ya kita harus hati-hati dengan air ya kan. Air Tapi ini, kan kalau hujan nih bisa nyiprat dari bawah. Udah semua dicoba pas hujan? Yang udah, saya Udah? udah sering. Udah? Sudah sering. Jadi ketika kita membeli komponen, pastikan dia water resistant, paling Oke, tidak. Ya. oke. Kalau di banjir, saya sendiri mobil listrik yang jenis apapun saya nggak berani, Pak. Iya, iya, iya. Cuman kalau yang punya saya tahu komponen saya semua ini sudah melalui water resistant test. Ini semua silen-silennya kuat. Oke. Dan kita bisa lihat ini saya tambahkan karet di sini. Jadi Ya, walaupun hujan sederas apapun, itu considerably sudah cukup aman karena dari komponennya sendiri sudah water resistant dan dari mobil saya untuk air deras dari atas itu sudah kecil. ada fail safe-nya nggak? Misalnya terjadi korslet, dia akan terus terjadi korslet atau akan putus hubungan? Ada. Jadi kita punya battery management system ya. Oke. BMS kita itu kalau kita detect short, dia akan putus kontaktornya. Oh, langsung putus ya, Langsung jadi putus. aman ya. Dan juga kita juga menggunakan MCCB itu untuk kayak MCCB itu macam apa? breaker untuk Oh, DC, breaker ya. Ya. yang Oh, besar. yang kayak di PLN itu. Oke, nah kita ngomongin baterai nih sekarang. Ya. Baterainya ditaruh di mana? Ada di belakang. Ini baterai masih kecil sekali ya. Di belakang. Oh, jadi bukan di bawah mobil ya? Enggak. Karena tadinya saya mau taruh di depan. Oke, di bagasi ya. Ya. Oke, kita lihat bagasi. Yang mau liburan panjang pakai mobil ini sebaiknya batalkan karena ada baterai di sini. Ini baterainya ya. Iya. Ini ada pemadam api Itu for safety aja. for safety ya kalau ada apa-apa ya. Soalnya ya kita dalam proses R&D kita harus tahu parameternya pastinya. Kocak, ada kayak listrik di sini, kayak listrik rumah. Ini nantinya tidak ada, kita umpetin. Oh, nantinya semua. nggak ada ya? Nah, cuman kan dalam proses R&D, Iya. ini semua kita harus tahu parameter pastinya. Oke. Suhu, ternyata kan suhu baterai tidak pernah kita overload karena kita semua di-rate semua, sama kayak di Oke. pesawat. Oke. Ini kita bikin sesimpel mungkin. Oke. Colok, Ini apa? ini adalah charger. Charger. Oh iya. Ngecharge-nya di mana? Di tempat bensin nggak? Ya betul. Oh, di sini langsung nih ngecharge-nya nih. Ini sebenarnya kita tinggal bisa pasang soket sama seperti yang di charging station, cuman karena ini Oke. budget. Oh iya, jadi sebenarnya kalau mau nambah dana lagi bisa pakai yang seperti Type 2 atau Cademo gitu ya, Betul, itu bisa iya. pasang di sini. Jadi 4 ini juta taruh itunya di doang. listrik rumah ya. Iya. Listrik rumah, terus abis itu colok-colok aja, nggak Colok. perlu mati-matiin apa gitu di sini kan. Nggak. Biasanya kalau konversi kan agak ribet tuh kalau mau ngecharge kan. Ini sistemnya kontaktor. Ini saya punya 2 kabel, yang satu untuk colokan rumah kalau Iya. emergency. Iya. Tapi ini saya batasin aja pakai 10 ampere aja 10 maksimum. ampere kali 220 2200 watt ya. Kurang lebih. Oke. kurang lebih Berapa segitu. jam dari 0 sampai penuh? Kalau pengalaman kemarin saya di rumah pakai 25 ampere ya. Itu 20 sampai 25 ampere 5 jam. Kalau pakai 30%. Artinya nggak kecil-kecil amat juga baterainya 20 sampai 25 kWh kira-kira ya. Ini 18 kWh. 18. 18 kWh. Oh iya iya. Nah, secara kertas- karena di pelanin terakhirnya ya pas ngecharge-nya ya pas sudah mau penuh ya. Otomatis. Secara otomatis. Kita kalau ngecas itu sudah kita masukkan targetnya. Oke. Berapa sih voltasenya? Iya. Nanti seiring voltase itu sudah mulai mendekati, nanti arusnya makin kecil. Secara 18 otomatis. kWh. Dia bisa berapa jauh jalannya udah pernah dites? Setelah kita trial, ini ada beberapa pilihan nih. Dengan margin atau tidak dengan margin. Kalau dengan AC atau tidak dengan AC, ini panjang. Tapi saya udah pernah tes semua. Dengan AC, dengan penggunaan normal seperti itu, saya bisa melihat ini 150 km. 150 km. Sebelum saya menambahkan fitur regenerative braking. Oh, sekarang udah ada regenerative Sudah braking? ada. Oh. Jadi perhitungan saya dengan budget konversi seperti ini 170 udah masuk. 170-an ya. Kalau AC nanti dimatiin mungkin bisa deket ke 200. Oh gitu lebih. ya. Oh, Kalau lebih. AC AC itu lumayan beban artinya ya. itu AC-nya itu naik 30% lah. Oh, jadi kalau AC dimatiin bisa di atas 200 definitely. Bisa, itu ya. 210, 220 estimasi seperti itu. Berapa budgetnya di luar R&D ya? Maksudnya misalnya nih, saya punya Wonder Cap bikinin kayak gini. Kira-kira budgetnya berapa yang mesti disiapin? Punya saya estimasi sekitar ini ya tanpa R&D sekitar 150 juta. Iya. Tapi karena ini R&D sekitar 200-an. Oh, tapi kan R&D kan itu memang Banyak pengorbanan coba. di awal kan, coba salah. Iya. 150. Beli mobilnya berapa?
13 juta. Jadi 165 juta kita dapat electric vehicle ya. Iya, iya. Nah, ini cocok buat Anda yang mungkin punya mobil kesayangan, yang mungkin mesinnya udah nggak ketolong lagi iya, gitu benar. ya. Tapi pengen mereserve mobil ini tetap bisa jalan gitu ya. Ya mungkin lebih mending ganti listrik dibandingin mengoverhaul mesinnya dari awal. Betul. Belum tentu spare partnya juga mudah untuk didapat gitu kan. Dan ini juga untuk mengantisipasi misalnya mobil ini nantinya sudah tua sekali jadi limbah kan. Ya, itu dia. Karena begitu program pemerintah bilang 2060 harus zero emisi, artinya pembakaran fosil fuel kalau kita mendukung program pemerintah itu harus benar-benar nol. Dan ada puluhan juta mobil. 20 juta mobil di Indonesia. Kalau harus di scrap semua. Nah, kalau di scrap nggak mungkin dong, nggak mungkin. Nah, makanya kami melihat di sana itu bagaimana kalau kita bisa membantu limbah-limbah ini kita utilize lagi kembali. Karena kalau secara bisnisnya nanti orang-orang menggunakan mobil listrik semua, ini akan jatuh demand-nya, otomatis harganya juga hancur. Nah, kenapa Captain Vincent bisa berapa bulan nih dari 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu. Ya, kebetulan kan sekarang Captain Vincent sudah tidak bekerja di maskapai Batik Air ya waktu itu ya. Tapi sekarang kan di private jet kan, jadi lebih fleksibel waktunya ya, lebih banyak waktu. Waktu luangnya bikin mobil listrik. Ayo kita lihat dalamnya yuk. Iya. Oke. Wah, udah digital semua nih, ada instrumen digital, ada 4 layar di sini digital. Iya. Oke, di kuncinya. Ini udah nyala? Udah, tinggal kita nyalakan kontaktor baterai saja. Oh, jadi, ini sekarang simple. Jadi baterai ini belum terhubung sepenuhnya, begitu kita pencet tombol ini. Ya. Nah, ini udah ready to go. Udah ready to go. AC dari mana ini, nggak ada tombol AC? Ini semua saya konversi karena kita digitalisasi ya. Saya membuat dengan Arduino, nih touchscreen di sini. AC-nya touchscreen di sini. Oke, saya nyalain coba ya. Mat aja ya. Ya. Oh iya, hidup. Ini termostat juga saya bikin sendiri. Ini kan suhunya menggunakan sensor suhu DHT11 di sini. Oke. Jadi kalau sudah mencapai suhu yang kita mau, secara otomatis dia cut off. Oke, ini indikator speed. Ya. Ya. Ini buat panel AC. AC, wiper, karena ini ada masalah dengan ini tombol ini wiper juga dari sini. Semua jalan. Terus habis itu ini yang di kanan? Ini untuk indikator baterai aki saya. Saya mesti tahu kesehatan aki saya, Oh, voltasenya, ini karena masih R&D jadi dipasang ini ya. Betul. Supaya tahu ya. Sebenarnya kalau end product sih nanti nggak perlu pakai ini lagi ya. Yang ini, yang kiri? Ini adalah BMS punya layar. Jadi kita bisa lihat statusnya dari voltase sel-sel tersebut. Sel-sel baterainya bisa dicek dari situ. Betul. Oh iya. Ini semua bikin pakai 3D printer. Oh ya? Iya, ini tombolnya nih. Oh, terus ini yang merah ini apa gede? Ini adalah emergency stop. Jadi kalau ditarik stop semuanya. Ini karena ini R&D, saya bikin beberapa fitur safety. Ini karena di simulator ya, karena saya pilot ya. Saya udah biasa kalau ada apa-apa cut off. Ini cut off secara ini apa namanya key ya, secara kunci power ke controller. Yang ini cut off power ke battery. In case of something happen, kayak saya kan biasa pilot itu kita harus banyak cara untuk cut off power gitu. Ini R&D. Tapi nantinya ini sudah tidak perlu ada lagi. Ini apa nih? Ini adalah MCCB-nya. Oh, MCCB-nya ya, tapi nanti nggak perlu ada lagi ini karena masih R&D ya. Iya, ini MCCB ini kayak nantinya itu sudah tidak ada lagi. Iya, oke. Karena sudah terlihat semuanya baik dan semua sistem bekerja dengan baik. Dan ingat ini adalah manual transmission. Jadi ada apa-apa tinggal kita koplingin atau netralin, selesai. Oke, sekarang netral nih. Netral. Saya pengen tahu apa yang terjadi kalau saya gas. Gas saya. Oh, muter ya? Muter. Oh, jadi bisa di-rev. Mobil listrik kan biasanya kalau netral nggak bisa tuh, karena dia kan transmisinya terhubung ke kontrolernya kan, direct kan. Drive. Tapi kalau ini kan antara transmisi dan motor listrik itu kan terpisah oleh kopling kan. Jadi kalau kita netral seperti ini, kita gas, jalan. Iya. Jadi kalau ke pertemuan mobil listrik atau ke klub mobil yang lain ngegas mobil bensin, weng kita juga bisa. Mobil listrik lain nggak bisa kayak gitu. Nah, begitu mau maju itu kita cukup masukkan nggak perlu kopling, nggak usah.
masukkan ke, nggak usah kopling, Nggak usah silahkan. kopling. Silahkan pilih mau rasio yang mana. Kalau normal 3 aja ya? Saya selama ini dalam kota selalu pakai 3, bahkan tanjakan juga kuat. Oke, untuk jadi motor. tinggal masuk 3. dorong Oh aja. iya, nggak perlu pakai kopling. Nggak Karena perlu. dia nggak muter ya? Nggak. Kalau mau mundur juga masuk ke R gini? Betul. Wah. Gimana kalau kita jalan? Yuk, mari. Oke, ini mobil udah tua. Kaki-kaki nggak diapa-apain? Nggak diapa-apain. Jadi ya udah, saya nggak akan menilai Ekspektasi. kaki-kakinya. Semua pokoknya yang saya nilai adalah bagaimana rasanya Wonder bermesin listrik ini. Iya. Oke, sekarang kita jalan. Ini kita masukin ke 3 aja, nggak usah pakai 3, kopling ya? langsung aja. Nggak usah pakai kopling nih? Dorong. Oke, Iya. pakai seatbelt dulu. Tinggal gas. Tinggal gas. Nggak ada suaranya. Rewind selector. Rewind selector. Lucu ya nyetirnya ya. Ini manual, tapi nggak perlu pakai kopling sama sekali. Betul banget. Nggak perlu pindah gigi juga. Enggak, untuk dalam kota gigi 3 udah suitable banget kan? Ya, jadi ini kayak mode ya, gigi tuh jadi kalau mode normal tuh gigi 3, mode butuh power lebih gigi 1 atau 2, Betul. mode cruising tuh gigi 4 atau 5 gitu ya. Betul. Tapi pakai 3 aja udah cukup ya? Cukup banget. Ini karena ini masih kecil banget, RPM-nya baru 1000, lihat 1600. Oh iya, ini jadi RPM-nya itu bisa kelihatan di handphone ditaruh di sini. Ini kok bisa terhubung gimana ceritanya? Jadi memang kontrolernya support Bluetooth connection. Jadi kita bisa dapat informasi dan parameter untuk suhu dan tenaga dan Jadi current. Jadi ini tuh dipancarkan oleh sinyal Bluetooth dari Betul. kontrolernya. Iya. Oh, jadi sebenarnya bisa dong ya pakai digital yang Bluetooth gitu langsung dari situnya ngambil dia ya, pakai layar yang bisa terkoneksi dengan Bluetooth ya. Kemarin tadinya mau saya sniff ya paketnya, cuman karena akan makan waktu banyak untuk ngebaca komunikasi serial antara mereka. Oke. Yang penting saya yang udahlah, karena urgensinya bikin mobil listrik, udah kita bikin mobil listrik. Hal-hal yang nggak terlalu krusial banget, lagian kita bisa dapat datanya, saya nggak spend too much time inside. Tapi it's doable, bisa. Kalau kita mau bikin begitu, kita sniff paketnya, komunikasinya kita simulasikan komunikasi. Nah ini nanjak nih ya. Nanjak ya, gas. Nanjak Ya kan? oke lah, ada terus tenaganya gitu Ada. ya. Emang tenaganya bukan yang meledak-ledak tapi ada terus aja gitu ya. Dia bisa nanjak nih pakai gigi 3. Ini di limit ya. Ini benar-benar di limit. Karena Tenaganya? kalau nggak saya limit, Hah? ini 150 nggak kemana larinya. Oh, bisa sampai 150 lebih. Bisa. Cuman saya limit dengan kapasitas baterai, kapasitas kabel-kabel. Oh. Karena kita sebagai pilot ini, kita tuh benar-benar harus pay attention sama limitasi. Oke. Limitasi datasheet itu saya nggak percaya. Ya, Walaupun jadi dikasih dikatakan- safety factor lagi ya. Betul, soalnya kalau dari punya pesawat yang keluarin datasheet, saya percaya. Iya, iya. Tapi kalau pabrikan yang buat jualan, iya, China, belum tentu ada standarnya ya. kurang berani saya. Masih tetap punya standar saya sendiri. Oke, ini jadi ya motor listrik ya. Dia torsinya lumayan kuat walaupun tenaganya kecil, jadi ada terus lah tenaga dan dia kontrolernya dibikin kayak mobil normal ya Cap ya. Jadi nggak yang langsung buak gitu ya. Enggak. Jadi kita ada kurva untuk ininya, gas throttle-nya. Oh. Kita bisa lihat bagaimana kita mau landai. Ini kan analog ya. Ini Iya. kita tinggal rubah seberapa kurva yang kita mau kasih nih. Civic Wonder pakai tenaga listrik. Lebih enak mana? Enjoyable mana sama mesin aslinya? Kalau mesin aslinya mungkin udah susah kali ya cari yang bagus. Spare Ntar, part-nya. Waktu saya beli ini berasa saya mesin. mau nyoba remnya dulu kan, remnya Ya. pakai sistem elektrik juga kan. Nah, Wah, mantap. Oke, Masternya iya. baru, Enteng. boosternya. Ini Ditambah juga kita sudah tambahkan fitur regenerative braking. iya. Jadi tidak banyak energi yang terbuang gitu. Jadi ketika kita lepas gasnya, dia langsung Iya, masih bisa pakem ya.
pakem sekali. Karena safety factor kita harus jaga. Ya. Oke, jadi begitu tadi ngangkat gas ada regeneratif juga ya. Nah, AC dingin, tinggal power steering ya. kaki-kaki berisiknya minta ampun. Nah, ini saya udah pesen sih kakinya. Tapi kalau kaki-kaki itu emang nggak dikerjain kemarin ya, jadi Nggak. benar-benar apa adanya mobil ini ya. Apa adanya. Orang datang pertama kali mobilnya berasa. Ya, ini sih bukan mobil buat drag race ya, definitely akselerasinya tuh sepoi-sepoi gitu ya. Tapi ada terus gitu tenaganya Ada. tuh, ada terus. Karena itu settingan ya. Ini kan motor listrik, Iya. controller ini semua bisa bisa kita setting sedemikian rupa. Iya. Saya membuat settingan untuk lifetime dari baterai, lifetime dari semua komponen listrik, termasuk kabel-kabel ini harus Lifetime, benar-benar jadi benar-benar di limit. saya limit. Oke, Karena kita gaspol ya. gaspol silakan. 1, 2, 3. Tuh, tenaganya baru ada nih. Oh, ini Sekarang, throttle-nya kalau kita mau gedein 100% itu langsung cepet itu. nah ini lumayan nih tuh, 65, 70. Kalau thrust sama drag itu udah equilibrium, udah di tengah, penambahan itu jauh lebih mudah gitu. Iya. Kan sama, kalau di pesawat ada 4 forces. Iya. Kalau di sini juga ada weight-nya yang menekan, ada thrust, ada drag. Tapi ini enak buat jalan sehari-hari sih. Cukup banget. Ah, cuman kan saya sering mobil listrik saya coba, saya juga punya kan. Biasanya tuh nggak ada bunyinya motor ini, kenapa ada cik 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 cik, cik gitu. Nah, ini sebenarnya saya sudah melakukan beberapa pencarian. Connection dari motor ke persneling itu banyak dilakukan langsung direct. Oke. Kebanyakan mereka langsung tempelkan itu roda gila. Oke. Nah, buat saya karena tidak ada lubrikasi, Oh, tidak. buat ada- saya itu terlalu riskan karena putarannya kan dengan RPM tinggi kan rentan Iya. panas. Iya. Jadi gesekan di sana, apalagi perubahan suhu temperatur itu membuat ya khawatir aja lifetime dari adaptor itu. Jadi bunyi apa? Itu adalah bearing. Oh, pakai bearing supaya lebih awet juga. Betul. Jadi kita selalu ada lubrikasi di dalam Oke. supaya proses transfer itu juga bisa lakukan dengan baik. Walaupun ya jadi drawback-nya adalah ada Bunyi bunyi ya. Ya nggak seberisik mobil normal sih kalau lagi akselerasi, cuman ada bunyi aja gitu ya. Iya. Ini nanjak santai 70. Nah, ini terlimit 250 ampere saja. Padahal sebenarnya bisa lebih dari itu. Bisa. Baterai saya rating 3C bisa sampai 540 ampere. Bisa sampai 540 ampere. Ya, itu kemampuannya. Terus battery life juga ya. Kalau kita drainnya terlalu besar, Iya. ya kan baterai itu kan by cycle. Kalau kita jaga cycle-nya, ya lifetime dari baterai ini lebih baik, jauh. Iya. Next Civic Wonder ditenagai Ganti oleh 5, ganti gigi 5. gigi 5 ya. Nah. Ya, gaspol. Oh iya, langsung berkurang suaranya ya, karena Iya. dia putarannya berkurang ya. Iya. Iya, lu bisa pindah-pindah gigi. Nah, ini adalah opsi. Buat saya kenapa mau pakai transmisi? Karena ini opsi saya. Kalau saya lagi mau pakai, ya udah saya pakai 5. Bukan Iya, berarti iya. saya harus ganti-ganti lagi, biarkan aja di 5. Di 5 aja nih nggak apa-apa nih. Nggak masalah. Cuman memang torsi awalnya memang jadi sedikit lebih berat. Iya. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Tapi masih tetap bisa cruising. Bisa. Cuman Walaupun akselerasinya jadi nggak secepat pakai gigi 3, tapi masih berakselerasi juga kok. Nah ini Iya. nih, saya gaspol pakai gigi 5 dan nggak ada engine lagging gitu ya, kayak di mobil Nggak. biasa kan nggak ada, pakai gigi 5 aja udah. instan. Soalnya kalau dari motor, Gigi 5 enak nih Cap buat jalan santai, Iya. suaranya lebih hening. ya. Tapi kalau untuk pemakaian dalam kota yang macet-macet kurang begitu efisien. Karena motor bekerjanya dengan tenaga Oh. untuk langsung harus bawa beban yang segini banyak. Iya. Gear ratio itu penting sekali karena beban motor itu kita bisa cari beban yang paling efisien buat si motor itu. Iya. Jadi biar nggak Yang gampang paling panas. yang sweet spotnya tuh di gigi 3 ya. 3. Sweet spotnya ya. Iya, selama ini saya selalu pakai dalam kota 3. Nah,
Nah, boleh. Ini kita gaspol juga bisa. Oh iya, pakai gigi 5. Oh iya. Masih bisa. Santai, tapi nambah terus Nambah kecepatannya. Gaspol terus. Suara angin duluan yang kedengeran. Iya. Oh iya, nambah terus loh lajunya. Iya. Ini mobil ini top speednya saya bawa dengan limit ya. Nah, 112 km per jam. 112 dengan limit ya. Iya, dengan limit. Kalau limitnya dilepas 150 sih gampang. Nggak kemana. Cuman ya itu harus baterai kapasitas kabel itu dia, kabel line dari baterai ke Oke. controller itu Ini kalau harus lebih besar. Kita mau nyusul, kita tinggal masukin 3. Ya. Nah, baru tarikannya lebih kuat ya. Jadi kita bisa menggunakan manual ataupun bisa ibarat matic ya. Seru ya. Masuk 4. Wah, bisa lagi. Masuk 5. Seru ya. Tenaganya juga berasa kan ya. Iya, berasa ya nggak spektakuler tenaganya. Nah, kita Enough coba. lah buat harian. Ya Apa? udah kita naikin deh 300 ampere. Boleh. Ya Bisa sebenarnya- naikinnya dari handphone. Bisa dong. Tinggal saya rubah dari sini. Oh iya. Nih saya rubah ya 300 ampere masih boleh lah. Oke. Tapi tidak untuk Tidak waktu untuk yang lama. Waktu yang lama ya. Oke. Oke, sekarang sudah 300 ampere saya Sekarang kasih. udah 300 ampere. Ya, Jadi silakan. nggak perlu matiin mesin segala macam, bisa langsung dirubah dari situ. Bisa. Ini ada peningkatan sedikit lah, tapi nggak signifikan. Saya pernah coba di 350 ampere jauh lebih kencang. 350 ampere tuh jadi berapa kilowatt? KWH-nya itu nanti kita nggak pernah ukur sih. Oke. Tapi ini sekarang tenaganya jadi udah lebih gede nih. Harusnya lebih gede sedikit. Gas, coba. Oh iya. Ini sekarang 300 ampere. Oh iya. Lebih ini dia lebih besar tenaganya. Iya. Jadi sebenarnya enaknya mobil listrik kayak gini kita bisa ngeset tenaga semau kita dong ya. Betul banget. Sesuai. Cuman kan sesuai dengan spek budget semua. Aja. Gaspol 5 coba. Oh iya, di 5 juga kerasa lebih kuat porsinya. Buat saya 250 ampere sudah cukup banget sweet spot saya karena Ini udah di atas 80 loh. Ini sih 100 aja sih nyampe. Oh 112 makanya ya. ah, tinggal torsinya, akselerasinya mau seberapa cepat kita bisa setting. Oh. Akselerasi buat saya bukan satu hal yang saya mau capai. Iya. Jadi buat saya adalah lifetime dari baterai karena baterai Iya. saya tergolong kecil ya. Oke. Ya, jadi ini akselerasi mungkin 0-100 mungkin bisa 20 detikan kali ya. Dia definitely Betul. bukan mobil yang lincah berakselerasi, tapi tenaga itu ada terus, dan ini emang buat dibawa santai harian gitu ya. Cukup, Karena Pak. bayangin 18 kWh ya Ya. baterainya. Artinya kalau 1 kWh itu Rp1.600, butuh cuman nggak nyampe Rp29.000 Penuh penuh. Ya. Itu bisa 150 kilo itu dengan AC. dengan AC. Padahal kalau mobil biasa, oke lah isi Pertalite. Iya. Isi Pertalite 28.000 tuh nggak nyampe 4 liter. Iya benar. Nggak nyampe 4 liter, paling cuma 30-an kilo Iya. ininya. Sedangkan dengan uang yang sama, kita bisa dapat 150 kilo range-nya di Betul, sini. Betul banget. Nggak ada getaran mesinnya, Nggak ada. suaranya lebih minim. Iya. Malah kalau kita pakai gigi 5 nih suara angin duluan yang kedengeran, Iya. baru suara motor listriknya itu yang Karena ada bearing. low sekali kan dia punya RPM-nya. Kita lihat cuma dapat 1000 RPM loh, 1500 ya. Dan ini masih nggak terlalu berat ya mobilnya ya, Nggak. karena baterainya nggak terlalu berat. Baterainya berapa kilo? Sekitar 60 kilo ya, kayak nambah 1 penumpang di belakang ya. lebih murah Pak. Kalau ada apa-apa Kalau baterai rusak, itu berapa harga baterainya? 50 juta. 50 juta udah semuanya tuh. Iya, makanya kalau saya kenapa saya konversi begini? Ada apa-apa ganti baterai 50 juta, Bos. Oh iya, dan udah kayak baru lagi habis itu. Iya, kemarin saya hitung-hitung orang yang pakai CR-V dalam dari Jakarta ke mana? Ke Serpong ya, Iya. untuk 60 kilo penggunaan Iya. per hari. Itu mereka harus keluar 58 juta. Oke. Mobil ini cuma 7 juta setahun. Iya, sisanya bisa kalau misalnya ada baterai, ada apa-apa gitu. Itu Dan masih baterai lebih pun- 100 juta lebih. Dan baterai pun nggak mungkin setahun kan Ya, umurnya kan. Dia berapa cycle sih umurnya? untuk lithium NMC ini, Ah. dia itu by datasheet ya, 2000 cycle. 2000 cycle. Oke, anggap satu cycle itu kita jalan 100 kilo aja satu cycle. Ya
lumayan. Ya kan biasanya kita jalan 100 kilo baru kita charge lagi kan. Ya, cuman baterai ini panjang ya. Dia punya perhitungan itu, life cycle-nya itu bagaimana kita menggunakan, kita drain habis atau Iya. powernya kita Iya. pakai Oke deh, limit kita ini. ambil faktor lagi. Ambil Setengah lah. satu cycle 50 kilo lah. Udah enak. 2000 dikali 50 artinya bisa 100.000 kilo mestinya ini Betul banget. baterainya. Betul banget. Dan dengan 100.000 kilo penghematan energinya yang udah kita lakukan luar biasa tuh. Betul banget. Betul. Iya, iya. Ini bisa jadi masa depan nih, Cap. Harus itu. Makanya Ini saya bisa punya jadi visi. masa depan. Saya punya visi. Kenapa? Dengan orang-orang ini harus kita kan peduli lingkungan. Iya. Emisi itu tidak baik Iya. buat lingkungan kita. Iya. Nah, program pemerintah kita dukung, kita buat mobil listrik yang secanggih-canggih mungkin konversi. Iya. Karena oke, produsen mobil baru semua bikin mobil listrik dan lebih ramah lingkungan ya, tergantung ya listriknya dari mana. Tapi bagaimana dengan nasib mobil yang 22 juta di sini? Ini yang Iya. saya care sama perhatian. Karena saya sudah cukup lama lah saya di dunia nyetir lah ya, nyetir pesawat, nyetir kapal laut, nyetir mobil. Ya, saya pengen sekali bagaimana caranya ini tidak jadi waste, malah di Indonesia ini bisa digunakan. Ini luar biasa sih bisa bikin kayak gini. Oke, ini belum sempurna. Ada beberapa yang bisa saya kasih masukan nih. Silakan. Yang pertama kerapihan instrumennya karena ini Oh, masih prototipe juga kan. Ya, masih prototipe. Kalau nanti ada konsumen mau beli segala macam definitely harus lebih rapi. Harus itu. Kemudian ini harus dicari cara supaya motor listriknya itu aman tapi suaranya lebih minimal lagi. Ya. Karena ini masih ada suara cik 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 gitu ya. Iya. Artinya harus dicari caranya lagi tuh. Tapi overall ini kalau buat sehari-hari saya bisa bangga nih pakai mobil klasik saya, Sudah cukup. pakai listrik, Iya. biayanya hemat, mobilnya bisa berjalan lebih halus dibandingkan kalau pakai mesin Mesin yang aslinya. konvensional. Ada transmisinya lagi bisa milih-milih mau. Iya. Sebenarnya sound itu, suara itu bisa langsung beres. Bisa langsung beres ya. Kalau kita tidak gunakan persnel. Iya, iya. Direct kita sambungkan dia langsung ke gardan, kasih gigi Iya. yang pas, itu selesai perkara. Tapi ya itu dia, saya bisa memilih transmisi itu. Risikonya itu yang susah. Saya bangga banget pertama kalinya nyoba mobil listrik yang dibuat sama sahabat sendiri. Bukan Iya. pilot lagi. Ya luar biasa Kev, luar biasa. Ya namanya produk masih bisa disempurnakan lagi Ya, banyak harus. pasti. Tapi untuk bisa kayak gini, ini udah amazing dan ini tidak mudah. Tidak sekedar kasih baterai, kasih motor jalan gitu. Ya. Banyak engineering desainnya yang itu juga trial and error semuanya. Tapi akhirnya bisa jalan. Iya. Sebuah Civic Wonder yang mestinya sudah mendekati akhir hidupnya gitu ya. Wah hebat Cap, hebat. Congrats Cap bisa Terima bikin kasih, mobil terima ini. kasih. Congrats. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Iya. Oke kita balik. Luar biasa tenaga listrik di sebuah Honda Civic Wonder. Ya, Captain, pasti produk ini juga masih disempurnakan lagi, Pasti. disempurnakan lagi kan. Tapi salut. Saya aja yang gila otomotif nggak kepikir mau bikin seperti ini ya. Captain udah bikin dan ini udah terbukti bisa jalan. Ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya ini masih di R&D, Ya, betul. tapi artinya dibuktikan bahwa bisa Bisa. membuat mobil klasik ini menjadi mobil listrik dan tetap harganya lebih murah dibandingkan mobil listrik yang paling Lebih murah mahal, sekalipun. iya, Ya, gitu kan. Nah, artinya kalau Anda mau cari-cari keterangan, aduh saya punya mobil nih pengen dikonversi gimana sih? Langsung
kontak Kapten Vincent Raditya di sini Ya. IG-nya. Kita masih eksperimental ya di sini Masih eksperimental sifatnya. ya. Kalau mau misalnya mau eksperimen bareng-bareng, yuk Kapten Ya, kita eksperimen boleh. bareng-bareng, kita pakai mobil saya gitu segala macam. Nah itu coba bisa di DM gitu kan. Ya, siap. Siapa tahu ini nanti bisa suatu saat menjadi tren. Solusi masa depan. Ketika orang punya pilihan kalau mobil listrik bisa bangun yang baru, beli yang baru atau konversi yang lama. Iya, betul. Jangan lupa ada klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri, subscribe juga ke channel Vincent Raditya, follow Instagram kami berdua di sini. Captain, terima kasih Terima banyak. kasih, Saya sukses. doakan sukses, bukan Terima hanya kasih. karir di dunia penerbangan, tapi kalau ini bisa jadi besar nantinya, saya doakan semoga bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Siap. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.